Ayo, siapa yang baru tahu kalau Sharp nggak cuma jualan TV kulkas, tapi ada keluarin HP? Ya, ini dia Sharp Aqua Sense 9. HP keluaran Jepang emang selalu unik. Nggak cuma dari sisi desain, tapi hal-hal kecil yang kadang gue mikir, kenapa HP lain nggak ngikutin ya? Kira-kira dengan harga yang mengejutkan ini, apakah HP-nya worth it? Yuk kita bahas. Oke, pertama yang menarik perhatian gua adalah gua kan beli ini di Shopee Singapura ya. Dan biasanya dikirim gitu sama kurir dengan packaging box yang standar aja. Tapi ini yang kirim kayak orangnya dia dengan kantong Sharp gede gitu, yang cukup pede juga ya. Ngasih tahu kalau mereka nomor 1 di ASEAN buat kulkas, purifier, dan microwave. Terus nomor 1 di Jepang buat TV dan HP Android. Menarik. Dan kalian tahu nggak, Sharp ini salah satu perusahaan yang mempelopori awal-awal HP berkamera di dunia loh, di sekitar tahun 2000. Sebelumnya ada Kyocera dan Samsung. Kalau Kyocera ini nggak dibikin massal ya, sedangkan Samsung saat itu masih cupu. Karena walaupun ada kamera di HP-nya, tapi hasilnya itu nggak bisa langsung dipakai. Mesti connect ke komputer dulu baru bisa diakses. Kalau si HP Sharp ini, si JSH04, selain tersedia secara massal, hasilnya tadi bisa diakses dari HP-nya sendiri dan kirim juga lewat email. Seru ya sejarahnya. Oke, kita balik lagi ke unboxing. Terus di dalamnya ada HP sama adapter yang dipisah gitu. Dengan box HP yang sederhana banget ya. Gambar HP di depan, di sebelah kanan tulisan Sharp, dan kiri Aqua Sense 9. Bentar, kepoin adapternya dulu yuk. Yang maksimal sih 30 watt di sini dengan colokan Type-C. Terus pas dibuka ada HP, terus dalamnya kertas bacaan pengantar tidur, casing elastis transparan, converter Type A ke Type C, dan kabel chargeran yang keduanya dibungkus sama plastik obat. Unik kan? SIM ejectornya kok nggak ada ya? Terus ini plastik HP-nya sih di luar nurul ya. Masa dibungkus kayak begini? Udah kayak jajanan 2000-an di warung. Begitu dinyalain langsung ada logo Sharp yang udah berbasis Android 14. Habis itu ada logo dengan animasinya yang kayak air, sesuai namanya, Aquos. Aqua. Habis itu setup kayak biasa, ada bahasa Indonesianya juga loh. Dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 26GB dari 256 total punya gue. Ini sih termasuk gede ya. Padahal kalau lihat FF bawaan, nggak ada bloatware aneh-aneh. Kebanyakan bawaan Google semua tuh. Yang beda cuma Aqua Strix sama Answer Phone doang. Impresi gue sama HP ini, wah, mata gue langsung tertuju sama kamera modulnya ya, yang mirip sama hidung babi. Serius, kan cuma gue doang kan yang mikir gitu. Tapi jadi unik sih, apalagi kameranya yang satu gede dan satu kecil. Nggak simetris pula, dia nyerong gitu. Terus buat warna birunya sih gue demen ya, entah kenapa liatnya berasa adem dan kalem. Untuk material HP ini 100% pakai aluminium hasil daur ulang, dan finishingnya matte yang super keset. Di bagian atas HP ini cuma ada mic, terus kanannya ada volume dan power button yang hitam sendiri. Jarak volumenya ini terlalu tinggi ya, cukup jauh sama power button. Cuman karena HP ini nggak terlalu gede juga, masih oke. Kalau bagian bawah ada speaker, port Type-C, sama mic. Dan terakhir, di sisi kiri ada slot SIM card. Dan inilah alasan kenapa nggak ada SIM ejector. Kok kayaknya lebih praktis dicongkel gini ya, daripada harus nyari-nyari dulu di mana SIM ejector yang kecil itu berada. Menurut kalian gimana? Kenapa brand lain gak ngikutin cara ini ya? Dan buat yang takut kemasukan air, kalau diperhatiin tuh dia udah ada seal-nya kok. Terus di sini cuma ada satu slot SIM card dan satu lagi buat tambah memori yang up to 1 tera. Posisinya belakang-belakangan gitu, ingetin gue sama movie klipnya The Virgin. Cuma satu sih yang disayangkan, nggak ada lubang yang banyak dicari sebagian netizen, yaitu headphone jack. Lanjut ke bagian depan yang cukup mempesona gue lagi nih. Tapi kali ini tanda petik, karena bezelnya cukup tebal. Cuma cukup simetris sih sebenarnya. Dagunya nggak yang tebal sendiri gitu. Punya ukuran layar 6,1 inch yang feel genggamnya enak kok, kayak HP compact lainnya. Punya tebal 8,9 mili dan beratnya sih enteng banget, cuma di 166 gram aja. Oke, sekarang kita ke spesifikasi mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,1 inch OLED dengan resolusi Full HD Plus yang katanya sih refresh rate-nya bisa dari 1 sampai maksimal 240 Hz. Katanya loh ya. Cuman dari hasil tes gua, pas nyalain refresh rate counter ini lebih banyak di 120. Bahkan saat always on display pun stay-nya di 120, nggak turun ke 1 Hz. Entah indikatornya ada yang ngaco atau emang masih ngebug. Kalau buat yang 240 Hz sendiri, mungkin cara kerjanya kayak interpolation gitu, yang nyisipin frame-nya di sela-sela 120 Hz. Dan ini cuma jalan di spesifik app tertentu aja. Buat chipset sendiri dia pakai Snapdragon 7S Gen 2, chipset sama yang dipakai Poco X6 di harga 3 jutaan, dengan Antutu mencapai 600.000.
Yang artinya secara performance itu masih di bawah Exynos 1480 di A55 sekitar 720.000 dan Vivo V40 dengan Snapdragon 7 Gen 3 di 800.000. Sekarang ini dia buat Geekbench dan 3D Mark stress test yang punya stabilisasi mantap di 97%. Jelas ini HP bukan yang jual performance, tapi bukan HP lambat juga. Karena buat jalanin aktivitas normal, ngegame menengah ke bawah, dan nge-like video ini supaya modal gue keluarin HP ini gak sia-sia, udah lebih dari cukup. BTW gue jadi ada pertanyaan deh. Ada HP Jepang yang pakai MediaTek gak sih? Kok dari yang gue inget pakainya Snapdragon terus ya? Atau gue ada kelewat? Habis itu dari sisi baterai udah lumayan gede ya, kapasitasnya 5000 mAh. Dengan charging yang gak terlalu cepat di zaman now, support 36 watt. Cuma yang menarik di sini ada satu fitur yang namanya intelligent charging, yang mana dia bakal isi daya ke baterai saat HP-nya mati. Tapi saat HP-nya nyala, dayanya bakal langsung isi ke HP ya, nggak lewat baterai dulu, jadi lebih pintar. Setahu gue bypass charging di HP lain nggak otomatis kayak gini nggak sih? Atau udah? Koreksi kalau salah ya. Lanjut buat kamera, dia punya dua lensa belakang 50,3 megapiksel, wide ber-OIS dan ultra wide. Terus selfie-nya 32. Tapi pertanyaannya, karena ini HP Jepang, saat ambil foto, suara cekreknya itu bisa dihilangin nggak ya? Nanti kita cobain bagian kamera. Terus pas gue cek websitenya, ada yang menarik banget, yaitu military standard. Jadi buat yang belum tahu, military standard itu simpelnya ya standar buat menguji ketahanan produk di lingkungan keras kayak medan perang. Wow, contoh tes-tesnya kayak yang dilakuin sama Sharp ini, mulai dari dijatuhin dari ketinggian 1,22 meter, dihujanin selama 15 menit, sampai disimpan selama 3 hari di kondisi suhu 63 derajat sampai minus 33. Buat kalian ini sesuatu yang penting atau B aja? Buat spek lainnya udah HP 5G, stereo speaker, IP rating yang cukup lengkap, NFC. Terus surprisingly kalau gue cek di website Jepang mereka, USB-nya udah 3.2 Gen 1 loh. Tapi sayangnya pas gue coba transfer data ke laptop sekitar 900 mega, butuh waktu sekitar 1 menit. Padahal di tes gue sebelumnya, buat yang S24 FE kemarin itu, USB 3.2 juga, 4 GB dalam semenitan juga. Apa yang salah ya? Oh ya, buat iOS update-nya itu dapat 3 kali dan security di 5 tahun. Oke, buat kamera sekilas aja ya. Yang jelas gue cukup jatuh cinta sih sama kamera belakangnya. Karena secara warna pas aja gitu. Nggak yang menor, tapi nggak yang pucet juga. Untuk fotonya juga sama ya, gue cukup suka sih. Apalagi pas buat foto objek orang, tajam juga loh hasilnya. Gue suka. Belum lagi HP ini juga bisa shoot makro gitu. Cuman sayangnya buat selfie saturasinya agak tinggi. Terus buat kulit muka gue juga kemerahan. Gue bisa bilang ini kelemahannya sih, dan kejadian juga di foto, dimana muka gue kemerahan. Tapi kalau untuk HDR-nya udah bagus. Oke, kalau ngomongin resolusi, HP ini bisa shoot sampai 4K 30 fps ya. Untuk kamera belakang, mau wide ataupun ultra wide. Sedangkan kamera depannya, selfie-nya itu mentok di Full HD aja 30 fps. Terakhir ada dua hal menarik dari HP ini. Pertama, karena dia nggak punya app galeri sendiri, jadi saat buka foto video, dia pakai Google Foto ya. Yang mana fitur-fitur seru kayak Magic Editor ataupun Magic Eraser juga bisa kita pakai di sini. Habis itu gue juga sempet ke Gocek. Gue kira kameranya nggak bisa di silence, secara ini HP Jepang. Karena saat gue mute, suara cekreknya tetap ada. Tapi setelah gue otak-atik, ada settingannya sih di bagian bawah. Jadi udah beradaptasi tuh buat HP global. Nah, jadi di Jepang sana, HP ini punya banyak warna ya. Ada 6, yaitu hitam, putih, hijau, biru, abu-abu, dan koral. Kalau buat varian storage-nya di Jepang itu ada 2, 6 plus 128 sama 8 plus 256. Kalau di Singapura sendiri cuma ada satu ya, yang 8 plus 256, seharga 599 Singapura dolar, atau kalau dirupiahin 7,1 juta. Dan lucunya, beli HP ini kita bisa dapat medali emas 24 karat Hello Kitty. Dan undian tiket buat diterbangin langsung ke Jepang. Waduh guys, doain ya, semoga gue bisa liburan ke Jepang nih. Coba ketik 888 supaya bener kejadian. Menurut gua, racikan Aquosense 9 ini cukup unik ya, dan tampaknya nggak cocok sih sama kebanyakan netizen Indonesia. Karena HP ini nggak ngejual performance, charging juga lambat, punya bezel yang tebal, dan terlebih harganya di 7 juta.
Sedangkan nilai plus dari HP ini cukup kuat dari sisi build quality yang dari aluminium tuh. Terus serius ringan banget, desainnya unik, habis itu IP rating lengkap dari IPX5, IPX8 sama IP6X dengan military standard yang gue jelasin tadi. Untuk kamera pun surprisingly bagus sih, walaupun di bagian selfie-nya masih butuh diperbaiki.